Doa jangan lupa ya, biar mimpinya nggak aneh-aneh ya teman-teman. Baik, teman-teman kita akan undang langsung bergabung bersama kita jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Pengantin Setan. Yang pertama kita undang Bapak Amrit Punjabi sebagai produser, silakan Pak Amrit. Selanjutnya sutradara Bang Azhar Kinoy Lubis, penulis skenario ini dia Mas Hussein Monji Atmojo. Dan juga kita akan silakan boleh dibantu dari teman-teman MVP. Ke Malaysia juga kan? Yes. Selanjutnya kita akan undang narasumber kita berdasarkan kisah nyatanya sudah hadirkah bergabung bersama kita Fajar Aditya dari RJL 5 dan juga ada Mbak Echa Susiami yang mengalami kejadian langsung nih Mbak Echa. Tepuk tangan dong buat Mbak Echa teman-teman, ini dia Mbak Echa ya. Salam buat teduh gitu lah. Selanjutnya, ini dia jajaran cast dari film Pengantin Setan. Kita sambut Erika Kerlina, Ewir Mahira, Wafi Zihan, Alfi Alfani, Ence Bagus dan juga Ruth Marini. Erika. Yes, ini dia sudah lengkap bergabung bersama kita. Silahkan teman-teman jajaran cast dan juga jajaran filmmaker. Seperti yang kita sudah sama-sama lihat dan teman-teman media juga sudah menyaksikan. Menariknya Pak Amrit diceritakan oleh Mbak Jaya dan di sini. Kemudian nanti di podcastnya udah banyak ditonton oleh jutaan orang dan juga lihat reaksi dari teman-teman yang ada di sini bahwa ketegangan hampir 2 jam ke depan. Ini sebenarnya pesan apa sih kalau dari MVP Pak Amrit pada saat mengambil kita membuat Pengantin Setan ini menjadi sebuah film. Apa yang pengen disampaikan kepada para penonton yang nanti sebenarnya? Silakan. Terima kasih pertama semua, selamat siang. Thank you sudah nonton ya. Saya harap semua enjoy sama ini. Kalau dari kami sebenarnya karena dari awal pas dengar tentang cerita ini aja saya ngerasa ceritanya lumayan menarik ya, tragis, sedih, serem, semuanya ada gitu di sini. Jarang bisa dapat sebuah cerita seperti ini dan saya rasa ini sebuah cerita yang bisa kita visualisasikan lah seperti itu ya. Karena cerita ini bukan cerita yang dibuat-buat, cerita yang memang udah ada. Jadi tinggal gimana cara kita mempunyai interpretasi kita lah seperti itu ya. Berarti itu pas kita ngobrol sama Kino tentunya sama Monji di sini. Intinya gimana cara, of course at the end of the day kita membuat ini sereal mungkin gitu. So jadi hampir semua memang berdasarkan pengalamannya Mecha sendiri kan, dan berdasarkan ada tulisannya, ada bukunya, ada podcastnya, ada YouTube interview itu semua. Jadi kita benar-benar mengambil source semua dari sana. Yes. Dan at the end of the day ini bukan cuma cerita horor tapi cerita tentang rumah tangga gitu kan. Jadi mungkin dalam itu mungkin nanti Monji bisa lebih jelasin ya tentang ini, tapi bahkan ada hal-hal yang kadang-kadang bisa dibilang atau tadi nanti Monji ada kata-katanya yang keren tadi. Pokoknya intinya kan relationship itu juga kan kadang-kadang kita bisa bermasalah karena hal-hal yang kecil juga, kadang-kadang hal yang besar, tapi kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil ini nih yang dikit-dikit ini yang kadang-kadang bisa membuat semua menjadi lebih kacau. Jadi ini yang kita coba visualisasikan juga di sini gitu, gimana cara si Jin Dasim ini untuk bisa memanipulasi dan mengganggu pasangan ini gitu kan. Sebetulnya ya itu kita ngambil sih dari situ aja, cuman tentunya pas menjadikan film tentunya kita kan bisa menjadi sebuah tontonan yang entertaining gitu ya. Jadi kita berharap ya ini film benar-benar bisa mengentertain juga dan bisa menceritakan cerita memang kejadian asli itu jadi kepada Echa gitu. Ya itu sih intinya sebetulnya. Siap. At the end of the day, yang penting kita membuat suatu film yang serius dengan production value yang oke, dengan pemain-pemain yang oke banget tentunya, dan hopefully message kami bisa tersampaikan kepada penonton. Oke, siap, itu dia Pak Amrit. Tapi tadi sedikit Pak Amrit sudah menceritakan bagaimana berkolaborasi dengan Bang Kino dan Bang Monji. Tapi kita pengen ke cast, kalau dari sudut pandang produser Pak Amrit pengen tahu gimana bekerja sama dengan cast yang luar biasa, karena tadi kita lihat wow, adegan-adegannya intens banget nih dan berat dilakukan oleh semua cast yang ada di sini. Gimana berkolaborasi dengan para cast ini, Pak Amrit? Silakan. I think ini satu yang menarik juga karena ini mungkin juga salah satu film MVP yang paling dikit cast-nya ya bisa dibilang gitu ya.
Beneran loh, karena kebanyakan film-film gitu, buset, banyak banget orangnya gitu kan. Kayaknya bener-bener cuman kalau kita ngomongin ya dulu di Ambang, terus ada ini nih, Pengantin Setan yang menurut saya kayaknya bener-bener cuman sedikit banget. Tapi semuanya intens banget gitu kan. Dan ini pertama kali kerja sama Erika sama Emir, dulunya gokil banget ya, dan gue ngerasa step up banget gitu. Eva Wafi juga pertama kali. Tapi kalau Ruth sama Ence kebetulan udah beberapa kali bekerja sama ya. Kalau Ence dulu waktu itu komedi pas kita Baby Blues ya kan. Jadi kali ini kita bisa ngeliat sedikit keseriusannya gitu. Kalau Mbak Ruth kebanyakan di film-film kami nggak kelihatan mukanya ya, selalu jadi setan. Hari ini dimuncul. Jadi kali ini gue seneng banget orang bisa ngeliat Mbak Ruth sebagaimana aslinya dan bisa ngeliat segimana gokil actingnya. Yes. Gitu kan. Jadi kesian kayaknya kalau di make upin dan dijadiin serem terus ya. Jadi sekarang kan benar-benar bisa kelihatan. Kalau Alfi kebetulan dulu kita film Ustadz Uje bareng-bareng ya. Dan memang Alfi mirip sama Uje juga dalam arti dulunya rusak terus jadi manusia yang nggak benar, tapi jadi manusia yang udah lurus gitu kan. Lalu kan habis itu mikirnya gimana ya cara ajak Alfi main film ya kan. Tapi kebetulan kita bisa cocok banget di film ini. Mungkin ceritanya juga menarik gitu, makanya Alfi juga ingin, dan saya berterima kasih banget kepada semua cast di sini karena udah bisa meluangkan waktunya memberikan keseluruhannya kepada produksi film ini, dan kami bangga banget. Baik. Ya, tapi satu lagi Pak Amrit sebelum ke Bang Kinoy, pas membahas Ustadz Alfi di sini. Iya. Karena saya beberapa kali alhamdulillah kita bekerja bersama beberapa film MVP yang Pak Amrit produseri gitu. Dan baru sekali kalau menurut saya ini kayak ini ya, yang seingat saya ada peran Ustadz. Yes. Iya kan? Iya. Nah ini kita pengen tahu Pak Amrit apa alasannya juga memberikan porsi untuk peran Ustadz di film horor kali ini Pak Amrit. Jadi sebetulnya kalau pendapat saya pribadi ya, sebagai filmmaker itu kalau saya buat film horor saya nggak mau hubungin terlalu banyak sama agama gitu, ya kan? In general gitu aja, in general. Tapi kalau di sini dan maksudnya kalau misalnya ada peran ustadz apapun, menurut saya peran itu harus besar dan penting gitu. Saya nggak mau membuat film dimana kalau ada peran ustadz atau apa tapi ya kalah ustadznya gitu kan. Dalam arti kayak menurut gua agama itu nomor satu men. Agama itu kalau ada tokoh agama harus menang, karena menurut gua agama adalah kemenangan paling utama di hidup ini gitu. Jadi kita nggak boleh memberi, ya gua nggak tahu ya pendapat orang lain, tapi kalau dari guanya nggak mau kalau ada pemuka agama terus di film ini terus kalah apa gitu, kayak kesannya kayak ya, apalagi ditambah lagi ya saya bukan orang Islam. Terus saya membuat ada tokoh agama Islam apa semua, terus misalnya kalah terus nanti dok dia lagi wah bahaya banget ya, jadi muter beda artinya nggak boleh gitu kan, jadi nggak bisa. Tapi memang kenyataannya juga kan ini ceritanya memang seperti itu juga kan, dengan yang saya dibantu oleh Ustadz dan lainnya. Makanya saya ngerasa ini satu-satunya momen yang tepat di mana di film kita ada seperti ini gitu. Karena kalau nggak penting banget dan nggak pay off, jangan. Kalau menurut saya pribadi. Jadi itu alasannya ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Amrit. Sebelum kita lanjut, kita sudah kedatangan Fajar dari RJL 5. Tepuk tangan dong untuk Fajar. Adik gue dari RJL 5. Oh dari situ. Ya memang penuh misteri ya. Kursinya dari sini, Fajarnya dari sana. Saya dengan isi podcast saya. Nanti kita akan ngobrol ke Fajar. Tapi kita ke Bang Kinoy sebagai sutradara. Bang Kinoy, menarik Bang Kinoy tadi saat kita nonton, kita nggak cuma disuguhi dari cerita yang mencekam, tapi juga visual dan juga adegan-adegan yang luar biasa. Ini gimana Bang Kinoy memberikan treatmentnya seorang Bang Kinoy ke dalam film Pengantin Setan ini? Silakan. Ya, terima kasih teman-teman ya. Tadi juga udah banyak diceritakan sama Pak Amrit kayak gitu ya. Sebenarnya treatmentnya itu lebih di sini kita bercerita kayak gitu loh. Karena kalau dibilang film Pengantin Setan ini kan jauh dari hal-hal yang umum secara film horor yang udah ada kayak gitu. Tidak ada klinik, tidak ada apa, karena kita mencoba gitu meng-create saat proyek ini datang bahwa bagaimana horor itu bisa aja terjadi bukan karena dukun, bukan karena apa ya, hal-hal mistis di sekitar kita kayak gitu, kayak gunung tua atau apa kayak gitu loh. Jadi horor itu bisa aja terjadi di mana aja kayak gitu, saat iman kita nggak kuat atau apa tadi. Jadi ya sebenarnya mereka bisa mengganggu kita
menghantui kita kayak gitu loh. Jadi ya seperti saya bilang tadi di awal, mudah-mudahan ini menjadi sebuah trademark baru di Ya. karena ini apa tayang di 2025 awal Yes. kayak gitu, jadi menjadi trademark baru di genre horor, warna yang baru lagi kayak gitu loh, bahwa tidak semestinya semua film horor harus ada klinik kayak gitu. Gitu sih. Siapa kita, tapi kita juga kebawa ketegangannya nih saat pemain melakukan adegan yang sampai gitu-gitu kita. Nah, Bang Kita sendiri gimana memberikan arahan ke para pemain gitu sehingga ke penonton tetap kena juga gitu. Ya itu ini juga sangat luar biasa ya. Aku terus terang di pemain utama kayak Erika, Emil, sama Wafi kayak gitu ya. Sama Alfi juga Mbak Ruth udah lama sekali, udah nggak mau saya udah lama sekali pengen bekerja sama, tapi ya baru kali ini kayak gitu. Jadi baru kenal di sini. Terus kalau chat sih udah sering sekali ya, beberapa kali film kayak gitu, jadi udah tahu harus dibawa kemana kayak gitu. Tapi cukup luar biasa gitu, persiapan mereka berdiskusi sama aku, terus Erika juga dengan Emir yang mungkin notabene mereka belum pernah menjalani rumah tangga kayak gitu, jadi bagaimana membangun chemistry-nya kayak gitu. Jadi totalitas mereka sih, keseriusan mereka yang aku perlukan di sini kayak gitu. Terus dengan Alfi juga sering bercerita ya, karena aku terus terang mungkin tahu tapi tidak tahu dalam sekali tentang agama, bagaimana meruqyah kayak gitu. Tapi yang selalu aku bilang sama Alfi adalah di sini bukan ustadz jadi pemenangnya, tapi dirinya Eca sendiri yang jadi pemenangnya kayak gitu loh. Jadi maksudnya bahwa apapun yang dihadapi manusia, kembali lagi manusia itu ustadz hanya mungkin di sini kita gambarkan sebagai jembatan ya, perantara kayak gitu. Ibaratnya kalau saya bilang kayak dokter gitu, dia hanya mengatur, tapi pasiennya itu sendiri yang harus keluar dari penyakitnya kayak gitu. Kira-kira gitu lah. Terima kasih Mbak Gina. Tepuk tangan dong untuk Mbak Gina sebagai sutradara. Mas Monji sebagai penulis skenario. Kita pengen tahu, tadi udah ngobrol panjang dengan produser dan sutradara tentunya, tapi kita pengen tahu gimana proses Mas Monji ngobrol dengan Fajar dan juga Mbak Eca untuk mengulik Kantin Setan ini dari kisahnya. Mbak Eca, Mas Monji, silakan. Terima kasih kedatangannya teman-teman semua. Waktu pertama kali kita mencoba mengulik cerita ini dari podcast, dari ceritanya Mbak Eca, kita tuh sebenarnya punya kesulitan di satu hal, bagaimana menceritakannya dengan baik. Karena kan time frame-nya banyak, panjang dari SMA sampai kemudian sampai berkeluarga gitu. Jadi kita harus memutuskan titik mana yang paling menarik untuk diceritakan gitu. Jadi waktu itu kita ngobrol dan akhirnya ketemu satu kesimpulan gitu. Kesimpulannya adalah bagaimana ini semuanya dimulai dari mimpi gitu. Nah, ini adalah Eca ketika bertemu dengan seseorang bermimpi, tapi ketika orang itu muncul di dalam dunia nyata, itu akan menjadi sebuah mimpi buruk. Itu sih sebenarnya akhirnya kita coba untuk terjemahkan ke dalam, kita terjemahkan kembali ceritanya dari Mbak Eca dalam bentuk film ini. Yes, makanya pada saat penonton yang walaupun sudah menonton podcastnya nggak akan lengkap kalau belum nonton filmnya, karena ini adalah dari titik yang kita detailin lagi gitu Mas Monji ya. Iya betul. Jadi, Siap. karena kita pengen merangkum itu semua sih, dari rasa ketakutannya, kecemasannya gitu. Karena kita tidak kita pengen stay true dengan apa yang dirasakan dengan Mbak Eca gitu. Jadi kayak kita harus menerjemahkannya dengan baik. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Monji. Kita ke Mas Fajar dari RJN 5. Mas Fajar, bagaimana? Akhirnya tayang nih sebentar lagi di seluruh Indonesia. Kali ini udah press screening, nanti malam gala premier. Silakan Mas Fajar. Ya, terima kasih Pak Amrit, terima kasih teman-teman semua juga. Ya, deg-degan tentunya ya, karena harapannya selain nanti mungkin bisa menghibur para penikmat horor, para penikmat film gitu, semoga ada nilai-nilai yang bisa diambil juga, terutama dari sebuah rusaknya rumah tangga gitu. Ketika rumah tangga rusak, nanti mungkin pada ujungnya entah bisa bercerai atau bagaimana gitu, tentu dampaknya akan sangat luas gitu ya. Tidak hanya dari rumah tangga itu sendiri, kalau itu terjadi pada banyak rumah tangga, bisa dibayangkan dampaknya apa untuk negara gitu. Nah, harapannya jadi di film ini ada hal yang bisa diambil lah gitu, karena sangat relate gitu kalau misalnya nanti teman-teman pada nonton gitu ya, pada setiap rumah tangga, oh ya juga ya, padahal kita berantem dari hal-hal sepele doang gitu, akhirnya jadi kemana-mana gitu. Dari nyiapin es teh manis tuh. Bisa jadi berantem ya. Enggak curang ya Ustaz Abdul.
Yes. Suka ngerasain kan, jadi berantem misalnya sama istri atau pasangan karena hal sepele, tapi bisa nggak ngomong sampai berhari-hari, berminggu-minggu gitu, atau bahkan bisa pada efek yang lebih luar biasa gitu sih. Jadi mungkin ini yang bisa relate sih pada setiap pasangan gitu sih harapannya. Siap, terima kasih Mas Ojan. Ke Mbak Eca, setelah dari podcast kemudian dianggap jadi film, berarti sebentar lagi kisahnya Mbak Eca kan lebih banyak lagi teman-teman penonton di Indonesia akan tahu. Apa yang Mbak Eca harapkan setelah nanti teman-teman penonton di Indonesia menyaksikan kisah ini, Mbak Eca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Amrit, kepada semua rekan media sama teman-teman cast dan Bang Kinoy, Bang Motik, keren banget. Aku masih speechless sampai sekarang ya, cuman maksud aku dengan film ini tuh sampai apa yang pengen aku kasih ke teman-teman gitu, kayak misalnya apapun yang terjadi di rumah tangga, harapan aku saling cerita, saling apa ya, komunikasi penting kan. Terus apapun yang aneh itu jangan dipendam sendiri, ceritain sama pasangan, sama keluarga. Pokoknya harapan aku jangan sampai ada Eca-Eca yang lain, pengen aku gitu. Yes, banyak komunikasi sama pasangan ya Eca ya. Terima kasih Mbak Eca, tepuk tangan buat Mbak Eca. Kita ke jajaran cast sekarang ke Erika Carlina dulu. Tepuk tangan dong buat Erika dong. Wow, semua terpukau dengan acting kamu di sini. Gimana, boleh diceritakan yang proses panjang ini yang sangat luar biasa. Tadi kita di sini kayak, ini gilunya dapet apa segala macam. Silakan Erika. Oke, halo semuanya. Terima kasih selalu mendukung film Indonesia, selalu mau hadir teman-teman media. Jadi kalau misalnya aku berkomentar tentang film, aku juga belum nonton ya. Kalian yang udah nonton, aku belum tentu. Nonton. Nanti saat gala. Aku nonton nanti malam maksudnya. Nanti malam aku nonton. Kalau aku bisa cerita sedikit tentang proses syutingnya. Kalau Amrit aja tadi bisa bilang, ya saya bikin film ini kebetulan saya juga bukan Muslim ya. Tiba-tiba ada Pak Ustadz, saya juga bukan Muslim kebetulan ya. Tapi disuruh baca apa tuh? Ya itu Iqra ya, apa sih? Ini udah ketahuan, ini Emir gurunya lagi ketawain muridnya nih sekarang gitu kan. Karena kebetulan selama proses Erika gimana Emir ngajarin lu? Nah, boleh dong. Jadi pokoknya ngajarin cuma sampai auzu aja lah. Auzu ya, terus apa Mir? Auzu. Nggak selesai. Nah, iya sebenarnya banyak yang nggak pernahnya. Seperti yang tadi juga dikasih tahu, kalau misalnya di sini aku sama Emir belum pernah menikah, dan aku juga memang belum punya anak, dan maksudnya untuk menggendong bayi aja tuh kayaknya belum pernah, nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Jadi banyak pengalaman. Masih berumah tangga di sini, lagi masih konflik rumah tangganya ya. Kita harus maklumi ya. Mungkin nanti kan balik lagi. Ya, silakan. Cuman ya prosesnya memang yang kalau kalian dilihat di film kan sebenarnya kok kayaknya aduh gila berat banget. Tapi ya kalau aku boleh jujur, di film ini film yang benar-benar aku syutingnya happy terus. Sama castnya happy, sama krunya happy, sutradaranya semuanya. Jadi emang aku pengen melihat hasilnya hari ini sih dari kerja keras kita yang terlalu happy ini. Rasa Maya berarti ya, syutingnya ketagihan ya berarti ya. Iya. Ini pertama kali Erika bersama MVP kan. Nah, yang nextnya siap lagi ya kalau Pak Amrit ngabarin. Sebenarnya udah dikasih 3 judul ya. Woi, dibocorin nih. Ya dia langsung ngutip nih. Langsung kasih 3 judul. Ya, siap terus ya Erika ya kalau MVP calling ya, siap. Terima kasih Erika. Selanjutnya kita ke Emir Mahirah. Emir, lo gimana waktu itu kita sempat ketemu dengan teman-teman media, kita pengen tahu lagi kalau Emir gimana ngambil chemistry Amerika, dan pengen tahu lo karakter Ariel di sini mulainya sejauh apa. Sebelumnya terima kasih udah datang semuanya. Iya, udah terima kasih udah gede semuanya. Sebenarnya mulai chemistry sama Erika gampang banget sih, karena orangnya kan emang gampang diajak komunikasi nih. Jadi walaupun kita diskusi juga topik-topik yang dengan sesuai cerita, Erika tuh selalu nge-add flavor buat bercanda gitu loh. Cair ya, gampang cair berarti ya. Cuma dan open to discussion banget sama Bang Kinoy juga, sama semuanya lah basically. Jadi sebenarnya ini
again challenge-nya bagi aku benar yang udah disebutkan sebelumnya, ini seseorang yang pengalaman hidupnya semua yang belum pernah aku alami sebelumnya. Jadi aku harus nguliknya ke teman-teman aku yang bukan tukang pagi juga sih, tapi teman-teman aku yang udah nikah, yang udah siap berkeluarga gitu sih. Lebih ke peran suami gitu. Lebih peran ya. suaminya sebenarnya yang berat itu. Udah harus tanggung jawab atas nyawa orang lain, itu gimana sih bebannya? How does that take a toll on me gitu loh, sebagai Kepala keluarga. Emir Mahira, tepuk tangan buat Emir Mahira. Terima kasih. Ke Wafi, Zian, kita pengen tahu Wafi yang berniat untuk menemani dan juga menjaga, tapi akhirnya jadi tanda kutip korban juga tuh gitu ya kan. Itu gimana Wafi, kamu proses syutingnya bisa diceritakan keseruannya? Kebetulan itu planning yang mendadak ya Bang Kino. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman media yang udah datang ke kondangan setan ini. Iya. Ya nggak sih, kondangan nggak sih? Iya. Kan? Ini pertama kali aku bareng sama Multivision, makanya aku mau ngucapin terima kasih ke Mas Amrit dan Multivision, seluruh Multivision udah kasih aku kesempatan untuk bisa satu project sama orang-orang yang luar biasa, sama Bang Kinoy, sama penulisnya juga luar biasa nih, Mas Monji, sama lu iya, sama lu juga, sama Emir, sama Erika Karlina. Ini baru pertama kalinya loh aku syuting, tapi aku penasaran bukan sama hasil aku sendiri, tapi sama ibu yang satu ini nih, karena pas reading bercanda mulu, serius dia bercanda terus kayak ini orang party kali. Itu maksudnya. Iya. Queen of Party. Jadi gue yang khawatir ini dia bisa nggak ya, nanti ternyata luar biasa. Tapi banget, ini kita udah nonton, jadi kita udah pada nonton. Kita tanya teman-teman media, Iya. gimana Erika Karlina tadi? Tuh. Enggak, soalnya pas syuting aja di satu frame sama dia aku bisa speechless dan amazed sendiri gitu. Iya. Karena energinya benar-benar bisa ngebantu aku juga buat gue udah ngumpetin lah yang buka. Gitu sih, jadi tadi pertanyaannya apa ya, Maaf? Ini dia keseruan di proses syutingnya. Seru banget Iya. sih. Apa ya, di luar dari itu juga kita main bareng kan ya. Jadi gini, film ini itu kan sebisa mungkin walaupun horor, tapi nggak cuma tentang nakut-nakutin doang. Iya. Sebisa mungkin film ini dibikin serealistis mungkin. Dan itu justru PR-nya. Gimana bikin film tapi benar-benar kayak yang diceritain Bang Kina benar-benar keseharian banget kan, Yes. keseharian yang bisa relate gitu loh sama penonton. Nah, mudah banget untuk bisa dapetin itu karena sama teman-teman di sini bondingnya juga gampang banget. Di luar daripada syuting kita beneran yang nongkrong dan ngobrolnya tuh beneran internal personal kita masing-masing gitu. Jadi begitu di frame udah enak banget. Siap. Wafi, siap. Terima kasih Wafi, thank you. Kita ke Bang Alfi. Bang Alfi, yang tadi Pak Brit sempat ceritakan karakter yang sangat luar biasa, penting, tapi perantara, bukan hero-nya yang Bang Kino yang sampaikan. Lu melihatnya gimana saat ditawarkan cerita ini, dan kita tahu in real life pun kan juga sering banyak yang curhat ke Bang Alfi, banyak masalah. Iya kan? Buka lagi sama dia. Ini jadi buka ya. Bang Alfi, tolonglah. Amalan-amalan apa nih ya? Itu kan, berarti ini dekat juga kan dengan Bang Alfi kan? Nah itu gimana Bang Alfi, silakan. Oke, makasih ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih sudah ada semua di kondangan setan ya. Kondangan setan. Ya Allah, maaf. Status. Tolong jaga hibah saya ya. Kayak gini syuting kayak begini coba bayangin deh. Masya Allah Erika, Masya Allah. Tapi overall story ini sangat dekat dengan kehidupanku. Terima kasih Amrit, Bang Kinoy, Multivision, Bang Oji sudah mau ngajak aku. Kenapa? Aku mau film ini karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita dan bisa jadi salah satu di antara kita di ruangan ini adalah pengantin setan. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa gitu Bang Alfi? Yang kita bahas tadi, hal sepele bisa jadi emosi yang besar. Hati-hati, ketika amarah, kata Rasulullah, ini gue dakwah dikit nih. Iya. Maaf ya, udah kebiasaan nih. Udah kebiasaan nih. Hah? 1 jam berapa? Kultum aja kultum. Ya berarti kita tahu di muka-muka butuh ya sudah. Itu didakwa gitu kan. Jadi gini, kata Rasulullah, la taghdab wa la jannah. Jangan marah, maka surga tempatmu. Taghdab. Aghdabnya apa? Ghadab ini apa? Marah ini adalah sifatnya syaitan. Syaitaniyah. Sabu'iyah. Sifatnya hewan-hewan liar. Makanya tolong jangan marah dalam rumah tangga karena itu adalah pintu celah setan mengendalikan diri kita.
Ada alasan kenapa Ustadz adalah Ustadz Aldi, Masya Allah. Gitu. Jadi, Iya. jadi kenapa gua ambil film ini selain Mbak Eca yang sudah mengalami dan di lingkungan gua juga beberapa tahu ada orang mengalami hal yang sama. Ini harus disiarkan, ini harus dipublikasikan agar kita semua peduli dan waspada terhadap pernikahan kita. Yes. Karena rumah tangga ya, siapa yang gak dekat dengan keluarga dan rumah tangga gitu. Iya. Semua orang dekat dengan hal itu. Kalau gitu. Emir beda, dia bukan rumah tangga, tapi tangga. Terima kasih Pak Alfi. Kita ke Baru hari ini bagaimana peran di sini sangat luar biasa mendampingi Erika. Nah tadi diberi kepercayaan oleh Pak Amrit, akhirnya kelihatan sekarang gitu. Gimana Baru, silakan. Nah, jadi ya, abis kultum ini bingung saya mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir. Thank you so much Pak Amrit, Multivision, Bang Kinoy, dan seluruh tim, kru, dan terutama para cast juga. Thank you so much. Ini salah satu proses yang menurut aku sangat membahagiakan ya. Kenapa? Karena intens sekali gitu loh, terus akrab, terus dekat, kemudian kayak nemu keluarga baru aja. Mulai dari proses reading itu Bang Kinoy selalu mendampingi kita, jadi kayak digiring ke sebuah tujuan yang sama, kenyamanan yang sama juga gitu. Itu. Nah terus kalau dari filmnya aku banyak belajar sih. Tadi juga Pak Ustadz juga memberi keseimbangan ya di lokasi ya, antara dunia dan akhiratnya itu jadi balance gitu, karena kultumnya banyak yang saya dapat dari Pak Ustadz ini. Nah jadi benar sekali kata Pak Ustadz, jangan-jangan kita salah satu pengantin itu. Kenapa? Karena ya itu kan tadi udah dibilangin sama teman-teman bahwa hal-hal sepele, kita ngambek, kita cuma gara-gara minum teh aja kita marah sama pasangan, itu ada jin dasing kan. Nah, jangan-jangan di rumah kita juga ada nih. Nggak ada ya. Itu aja sih. Aku senang sekali, bahagia banget, dan thank you so much satu lagi Pak Amrit. Wajah saya kelihatan di sini. Jadi saya nggak ditutup film-film nggak ketahuan. Ya, terima kasih hari ini. Kita ke Bang Ece Bagus yang sudah beberapa kali bekerja sama dengan Bang Kinoy. Kita pengen tahu saat di film ini Bang Kinoy bilangnya apa untuk Bang Ece. Nih, Ece, perannya gini-gini. Nah, Bang Ece delivernya gimana Bang Ece? Silakan. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Ya itu tadi seperti yang sebelumnya Pak Amrit juga bilang. Dulu saya di sini di Multi pernah diajak main komedi, terus sekarang diajak sama Kinoy. Pesannya cuma satu, jangan ngelucu. Nggak boleh lucu gitu. Meskipun ada beberapa hal atau situasi-situasi yang disampaikan yang mungkin lucu ya, gitu kan ya. Tapi ya hal lucu itu tidak disengaja dibikin lucu atau apa gitu kan ya. Kalaupun memang itu lucu, itu adalah ya efek dari situasinya aja gitu. Nah untuk filmnya sendiri, kebetulan saya sudah menikah ya 2 kali. Alhamdulillah. Iya. Yang paling berpengalaman berarti paling berpengalaman di antara kita. Ya, iya pas. Saya menikah 2 kali. Saya udah pernah 2 kali, terus ketemu Emir gitu ya. Emir udah menikah belum? Saya 2 kali. Jadi akhirnya ya kebetulan gitu, pas gitu karakternya ya. Jadi penasehat, teman yang punya pengalaman gitu ya. Nah, memang ada satu hal yang menarik di sini adalah buat dari karakter si Restu ini adalah yaitu jadi kita itu laki-laki dalam rumah tangga itu udah nggak boleh egois atau ya. Masya Allah. Yang kedua bijak ini. Kalau ada masalah ngomong sama istrinya, bukan berarti laki-laki itu lemah. Iya. Ngomong, kalau enggak itu tadi jin dasim ntar nongol. Iya. Itu aja.
Ya. Ini pas ya perannya ya menasehati yang baru menikah karena Ya. sudah punya pengalaman menikah 2 kali. di karakternya kan. Ya, nggak aslinya 2 kali. Inilah. Wah, terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Ece, bagus, thank you. Terima kasih teman-teman cast dan juga jajaran filmmaker. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media untuk bertanya. Silakan. Siapa yang mau duluan? Ya, dari MVP silakan, boleh dibantu. Siapa? Mbaknya, oke, mbaknya. Siap bos. Tahu. It's okay. Aku ucapin aku dari Intermedia Film, nama aku Mariam. Selamat buat Pengantin Setan, udah beres-screening sekarang. Ntar malam mau girlfriend, semoga filmnya sukses. Amin. Aku mau nanya sama Mbak Eca. Mbak Eca, ini sebelum Mbak Eca kayak ngerasa ketemu jin Dasim gitu. Nah itu sebenarnya di rumah tangganya Mbak Eca sebelumnya itu jadi kayak ngerasa ada cekcok atau tiba-tiba langsung mimpi atau kayak gimana tuh gitu, maksudnya tiba-tiba jadi langsung ada bisa ketemu jin Dasim dalam mimpi kayak gitu, itu alur ceritanya itu kayak gimana gitu, karena aku kan belum tahu, aku pengen tahu aja kayak gitu. Nah, Makasih Kak. Lebih lengkapnya udah di podcast MJL sebenarnya. Dari awal aku ceritain. Memang prosesnya kayak orang PDKT sih Kak. Benar dari awal. Kan tuh kejadiannya dari sebelum aku menikah ya. Dari aku SMA sampai aku akhirnya menikah sama suami aku. Cuma aku memang selalu mimpi ketemu sama cowok ganteng, dan kalau digambarkan cowoknya kayak gimana memang menurut aku nggak ada di dunia ini gitu ya. Ganteng banget menurut aku. Nah memang Gantengan Emir ya? Begitu Kak, jadi setelah itu memang setelah aku menikah justru mimpinya semakin intens, dan justru aku jadi sama suamiku lebih sering cekcok. Itu tadi gara-gara yang sepele pun ributnya jadi gede banget gitu sama suami aku. Dan jujur aja saat itu memang aku lebih nyaman untuk mimpi aja, karena ketika mimpi tuh aku ngerasa kayak dinyamanin gitu kan sama si cowok ganteng ini menurut aku ya. Boleh pakai mic up. Pimpin Emir enggak? Lu ajak ke podcast kan? tapi sebelumnya Mbak Eca bermimpi itu, tapi di rumah tangganya Mbak Eca pertama-tama maksudnya pas nikah itu awalnya kan masih fresh, masih seger gitu kan, maksudnya masih kayak cinta-cintaan gitu kan. Nah pas kapannya gitu Mbak Eca ingat itu tiba-tiba langsung ketemu mimpi, ketemu jin itu gitu. Dasim aja. Pokoknya gini Kak, si mimpi itu nggak pernah aku cerita sama suami aku. Tapi memang ketika berantem ketika aku mimpi pasti besokannya berantem. Aku nggak tahu itu ada hubungannya apa enggak. Jadi makanya aku selalu bilang aku selalu lebih nyaman mimpi. Jadi ketika dibilang ketemu sama Ustadz, justru Ustadz yang bilang. Jadi semua itu gangguan itu gara-gara dari mimpi aku gitu. Mulai dari berantem sama suami aku, cekcok dari awalnya tuh emang nggak yang seintens itu Kak, masih kayak oh ya udah baru menikah, mungkin menyamakan apa ya, persepsi orang namanya baru nikah ya, menyamakan apa iya betul visi kayak gitu ya. Iya, menyamakan kayak gitu. Jadi aku masih kayak oh yaudah sabar makin sini kayak akunya sih yang lebih emosional saat itu gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan sini dulu ya. Ya, cek. Oke. Saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama selamat untuk Kes dan kru semuanya Pengantin Setan. Pertama mau nanya ke Erika, gimana fisiknya di film ini? Kebanting-banting gitu di tangga, kemudian diterbang-terbangin ketika di Rukyah, sama kalau nggak salah tadi ditunggangi juga sama si jinnya kayak kalau nggak salah. Itu sebagai masa secapek-capeknya apa pakai pengganti kah, atau emang semuanya kamu lakuin sendiri, dan mungkin apakah ada nomor-nomor seperti itu? Terus kemudian yang kedua buat Ustadz Afif, saya lebih baik lagi suka sama adegan kesurupan dan rukyahnya nih Ustadz. Sebelumnya ketemu juga di film yang lain, dan saya juga penasaran kalau setiap film itu apakah Ustadz menentukan juga bacanya kah, atau sudah ditentukan dari skripnya? Dan kemudian di film ini ada satu doa yang akan di-highlightkan yang juga dibaca sama si karakter Eca ini. Itu bagaimana proses mencari doanya, kemudian kenapa menentukan doanya yang itu, apakah berhubungan dan risetnya seperti apa? Itu aja. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mas Bayu. Erika silakan.
Mas Bayu dari Tribun. Ya, memang adegannya, emang ada adegan aku ditunggangin? Kayaknya nggak ada deh. Kamu dinaikin. Oh ya, aku sampai rasa digagahi. Aku belum nonton malah. Ada ya? Lupa yang mana? Lupa itu antara lupa kenapa mak? Lupa Karena syutingnya udah lama. Udah lama kan. Iya. Jadinya, maksudnya kebanyakan adegan. Jadinya tuh kehalangan mana ya adegannya ya? Iya. Gitu kan. Iya. Mas boleh contohin nggak supaya aku ingat? Erika, anak keduanya baru lahir. Jangan, kalau yang gini. Ya, kalau untuk adegan-adegannya sih memang ada pilihan-pilihan yang memang aku memilih untuk sendiri, ada juga yang enggak. Karena aku ngeliat dari resikonya juga kan. Dan memang aku akuin di sini banyak banget adegan yang berat-beratnya, bukan cuman untuk adegan yang kayak ada yang ditarik atau mungkin yang gimana-gimana, untuk adegan yang bahkan di kamar mandi yang kalau kalian udah nonton itu lumayan nyiksa psikis aku sih. Jadi psikis aku kena banget karena ya walaupun aku belum pernah punya anak, tapi sebagai perempuan kalau kita memposisikan apalagi kita mau into the character banget tuh kayaknya berasa gitu. Dan itu lumayan kena banget di aku gitu loh. Kita harus healing ke Bangkok ya waktu itu. Liburan kita yang ceritain. Nah iya, jadi kalau maksudnya kayak adegan-adegan berat yang kayak pakai seling atau segala macam memang berat. Tapi yang perlu kalian ketahui, banyak sekali di sini adegan-adegan yang memang kena ke psikis aku dan mental aku gitu. Yes, itu yang lebih berat dibanding fisik ya, Erika. Tepuk tangan dong buat Erika jawaban. Terima kasih. Selanjutnya Bang Alfi, silakan, menarik nih pertanyaannya nih. Silakan. Ya, pertanyaannya tadi film sebelumnya seperti itu rukiahnya gitu ya. Sekarang begini gitu ya. Apakah di setiap film berbeda? Sejujurnya yang pertama minta hidayah sama Allah, yang kedua diskusi yang Bang Ina kemarin ya. Kita diskusi bahwa di film kali ini kita nggak pengen seperti rukiah-rukiah biasanya. Justru kita mengutamakan bukan si manusianya yang bisa menjadi wasilah dan itu diutamakan, bukan itu, tapi sebab ayat suci Al-Quran dan diri orang tersebut. Dan dalam Al-Quran dikatakan apa? Tidaklah seorang bisa yang mampu mengubah dirinya, melainkan dirinya sendiri. Jadi artinya semua itu tergantung diri kita. Nah, kemudian kenapa ada kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kenapa itu? Dan itu di-highlight. Sampai Erika, masih hafal? Oke, lagi ya. Part itunya aja. Kelas yang berbagi ya, sabar ya. Lupaan dia. Coba, ini mau rame nih, asyhadu. Tapi terutama dari kalau dia mampu menghafalkan betul doa itu. Masya Allah Erika. Jadi itu adalah sebuah doa yang ya kita pelajari di pondok bahwa kita berlindung pada Allah Ta'ala dari seluruh gangguan makhluknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin adalah mungkin dia kuat, sebagian di antara kita mengetahui jin kuat, tapi kita punya yang maha kuat, Al-Alimul Ghaibi wa Syahadah, yang mengetahui, yang menguasai yang gaib dan yang terlihat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalimat doa itu adalah pesan untuk kita semua, kalau kita mau ngapa-ngapain pakai itu, insya Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala gangguan, insya Allah. Amin. Terima kasih Bang Alvin penjelasannya. Buat teman-teman yang teman media yang ingin masih bertanya, kita pengennya masih ada kesempatan di sini, namun waktunya sudah habis untuk di sini. Nanti akan ada kesempatan untuk doorstop ya, di area lobby akan ada doorstop. Namun terakhir kita minta Pak Amrit untuk memberikan closing statement Pak Amrit di press conference untuk Pengantin Setan yang akan tayang mulai 16 Januari. Silakan. Pertama-tama gue mau ngomong dulu special thank you ke Alfi karena ini pertama kali gue press conference tapi belajar sesuatu yang lebih ya. Yes, Masya Allah ya. Benar. Bagus itu, gue senang banget. Tapi saya mau terima kasih aja kepada semua rekan media karena udah meluangkan waktu untuk di sini. Saya harap filmnya benar-benar mengenai hatinya dan menjadi sebuah tontonan yang entertaining ya. Bisa dipelajari bagus, tapi harapannya sih nggak usah sampai segitunya sampai kalian kena masalah ini juga ya. Jadi cuman cukup untuk dilihat dan dipelajari aja. Tapi hopefully it's entertaining also. Tetap kita bisa belajar tentang hidup, kita bisa belajar tentang berumah tangga dengan gimana susahnya rumah tangga ini. Dan mungkin satu tambahan,
beberapa hal-hal kayak hal-hal kecil itu yang membuat permasalahan di rumah tangga. Kalau kita kan mencoba mencontohkan ya di film ini beberapa kali gitu ya, itu bisa dibilang bagian dari curhat-curhatannya tim kreatif juga kayak termasuk mungkin penulis dan lain-lain ya. Mungkin itu yang membuat menjadi lebih relate ya. Sesuatu yang menarik banget ya, karena pas kita lagi bahasnya skrip ini memang seperti itu. Jadi kita cowok tuh seperti apa sih, cewek itu seperti apa sih, kayak mungkin atau kalimatnya Enca ya yang ngomong kalau pernikahan itu untuk cowok adalah finish line. Kalau untuk wanita ini adalah garis start, makanya itu menjadi masalah. Nah, bukan begitu ibu-ibu? Iya. Karena kalau cowok mikirnya, wah gue udah dapet idaman gue, ini finish line gue, cewek masih mau lagi. Jadi kadang-kadang nggak bisa gitu dong. Nggak, ini bisa menjadi bahan perdebatan yang bisa diperbincangkan nanti tentunya gitu kan. Tapi ini sesuatu yang menarik. Itu line satu menurut saya menarik banget karena baru menjadi perspektif yang berbeda ya. Jadi mungkin untuk cowok-cowok juga selalu mikir, untuk kita mikir juga, wih jangan lo anggap sudah selesai kerjaan lo. Karena ini baru permulaan. Ini lo harus mendewa-dewakan istrimu menjadi lebih tinggi lagi. Itulah kira-kira ya. Kira-kira jadi keluarga saya. Pada setan ya dong mas. Jadi itu kira-kira hopefully itu bisa terrealisasikan, bisa divisualisasikan dengan baik gitu ya. Terima kasih banget. Saya harap bisa disebarluaskan beritanya, bisa diceritakan pengalamannya, mungkin bagaimana perasaannya sewaktu menonton ini, untuk bisa mengajak penonton menonton film ini pada 16 Januari 2025. Terima kasih teman-teman. Yes, terima kasih. Kami persilakan untuk berdiri, jajaran cast dan jajaran filmmaker. Teman-teman dari MVP boleh dibantu untuk di take out sofa dan juga bar stoolnya. Kita akan foto bareng. Dan buat teman-teman media jangan lupa untuk mengembalikan movie reviewnya ke tim MVP yang ada di luar studio 2 ya. Nanti bisa ditukarkan dengan Mills. Dan juga boleh di-update dan di-follow di tag liputan teman-teman media kalau mungkin ke @pengantin setan film dan juga ke Instagram MVP Pictures di @mvppictures_id. Dan kabarkan kepada para penonton, pembaca, pendengar dan juga para pengikut dari sosial media teman-teman media untuk sama-sama menyaksikan film Pengantin Setan mulai tanggal 16 Januari 2025. Baik. Cukup segini teman-teman media jaraknya, apa kurang mundur? Kurang mundur ya. Ya sebentar masih ada sofa, sabar. Sabarnya mau curhat sama Ustadz Alvin yang ini. Mau buru-buru. Boleh munduran teman-teman? Iya, boleh munduran. Ya, munduran lagi boleh. Oke, siap, cukup. Oke, lebih merapat sedikit. Lebih merapat. Kita lihat dulu sebelah kiri, Silakan teman-teman di sebelah kiri. Di sebelah kiri silakan. Oke, tengah sekarang, tengah depan, bawah dulu nih. Ya, tengah bawah. Silakan tengah bawah. Tengah atas, silakan tengah atas. Ada official fotografer kita juga di tengah atas. Ya, silakan boleh bergantian teman-teman di depan yang sudah dengan teman-teman yang di belakang. Iya. Oke, sebelah kanan sekarang, sebelah kanan silakan, sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan teman-teman di tengah terakhir. Iya. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih jajaran cast dan juga jajaran filmmaker. Sampai ketemu di bioskop mulai tanggal 16 Januari 2025. Nanti malam kita juga akan ada gala premier yang akan ditonton oleh banyak teman-teman kita. Terima kasih sekali lagi. Silakan jajaran cast dan jajaran filmmaker boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Berakhir